terpapar. Mari kita simak video berikut ini. Video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ibu Zuliana Mufarihah, biasa dipanggil Bu Ica. Saya Ketua Kompetensi Keahlian Farmasi di SMK Cordova Margoyoso. Baik, anak-anak, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar Farmasi SMK Cordova Margoyoso. Jurusan farmasi ini itu adalah jurusan kedua yang ada di SMK Cordova. Jadi kami di SMK Cordova yang pertama itu ada jurusan multimedia, kemudian ada farmasi, yang ketiga ada otomotif teknik sepeda motor, kemudian ada kimia industri. Nah, Bu Ica di sini ingin memperkenalkan nanti insya Allah di farmasi akan kita buat pembelajarannya lebih menyenangkan. Jadi obat-obatan itu kan kita ingin memberikan manfaat kesehatan kepada masyarakat. Nah, itu nanti bagaimana caranya kita racik dengan lebih menyenangkan. Untuk di jurusan farmasi sendiri, nanti kalian akan bisa menggunakan fasilitas lab terbaru kita. Ada namanya Lab Center of Excellence. Dan lab tersebut baru didirikan tahun 2020 kemarin. Jadi nanti kalian yang nganyari baru pertama menggunakan itu. Kemudian ada lab kewirausahaan. Jadi bagi kalian yang sangat suka berjualan, kita nanti akan mengasah kemampuan bersama-sama di unit produksi. Kemudian selamat bergabung di keluarga besar Farmasi SMK Cordova Margoyoso. Jurusan farmasi ini itu adalah jurusan kedua yang ada di SMK Cordova. Jadi kami di SMK Cordova yang pertama itu ada jurusan multimedia, kemudian ada farmasi, yang ketiga ada otomotif teknik sepeda motor, kemudian ada kimia industri. Nah, Bu Ica di sini ingin memperkenalkan nanti insya Allah di farmasi akan kita buat pembelajarannya lebih menyenangkan. Jadi obat-obatan itu kan kita ingin memberikan manfaat kesehatan kepada masyarakat. Nah, itu nanti bagaimana caranya kita racik dengan lebih menyenangkan.
Untuk di jurusan farmasi sendiri, nanti kalian akan bisa menggunakan fasilitas lab terbaru kita. Ada namanya Lab Center of Excellence. Dan lab tersebut baru didirikan tahun 2020 kemarin. Jadi nanti kalian yang nganyari baru pertama menggunakan itu. Kemudian ada lab kewirausahaan. Jadi bagi kalian yang sangat suka berjualan, kita nanti akan mengasah kemampuan bersama-sama di unit produksi. Kemudian ada juga lab herbal, lab farmakognosi disebutnya. Di situ nanti juga di lab farmakognosi bisa sekalian mempelajari tentang kimia farmasi. Pokoknya banyak sekali kejutan yang Bu Ica sudah tidak sabar nanti kita bisa bertatap muka dan bisa mengeksplor lebih banyak tentang farmasi SMK Cordova. Ditunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda silangnya sudah. Oke. Terima kasih Bu Ica. Oh iya teman-teman, panggilan akrabnya tadi siapa? Bu Ica, ya benar sekali. Dicatat ya teman-teman. Baiklah, memasuki acara yang berikutnya yaitu perkenalan. Tak kenal maka tak. Aduh, jangan sayang-sayangan dulu ya Bu Fatim ya. Oke, sekolah dulu aja ya. Dimulai dari guru produktif farmasi dan diikuti oleh karyawan di farmasi SMK Cordova. Diingat ya teman-teman, kita simak videonya berikut ini. Guru dan karyawan. Videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Santi Ariyanti. Saya mengampu mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12 farmasi. Saya juga sebagai penanggung jawab laboratorium kewirausahaan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Abdulrahma, sarjana farmasi apoteker. Saya sebagai salah satu tenaga pengajar di SMK Cordova, khususnya di program keahlian farmasi. Selamat datang di SMK Cordova. Selamat belajar, tetap semangat ya. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahroh, biasanya dipanggil Bu Fatim. Di SMK Cordova Margoyoso, kompetensi keahlian farmasi, saya mengampu mata pelajaran pelayanan farmasi. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianingsih, pengampu dasar-dasar kefarmasian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budiah Tripuspitasari, biasa dipanggil Budiah. Saya mengampu mata pelajaran peminatan farmasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Indah Setiana. Saya mengajar mata pelajaran pelayanan farmasi kelas 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sofiatun Nikmah.
Saya mengampu mata pelajaran farmakognosi kelas 12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibur Rahman. Saya salah satu dari guru produktif farmasi. Terima kasih. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Fahmi, biasa dipanggil Pak Hasan. Saya mengajar di kompetensi keahlian farmasi, mengampu pelajaran farmakognosi kelas 10 farmasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Iqbal Hakim. Saya di sini sebagai Toolman Laboratorium Center of Excellence Pharmacy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Wijanarko. Di sini saya sebagai laboran media farmasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur Fatimah. Saya sebagai laboran di lab kewirausahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra. Di sini saya sebagai staf bisnis farmasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Narafianti, biasa dipanggil Bu Devi. Saya di sini mengampu pelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nama saya Dianusa Sofiani, biasa dipanggil Miss Dian. Di sini saya sebagai pengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Uthiana. Saya biasa dipanggil Bu Ut. Saya di SMK Cordova mengajar matematika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Henia Maria. Saya Ibu Suharto. Di sini kami mengampu mata pelajaran sains. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah hafal ya teman-teman semua? Nanti akan ada post test ya, tebak guru yang benar akan dapat door prize. Hadiahnya ditanggung pemenang sendiri ya. Halo, cek. Dengar suara saya? Benar. Oke, sip. Benar. Baiklah, tidak sabar kita menunggu tayangan video pengenalan laboratorium di Farmasi SMK Cordova. Dicatat ya teman-teman. Iya. Kita saksikan video berikut ini. Siap. Halo, halo. Yang tidak berkepentingan bisa di-mute ya.
Dan saya Muhammad Faizal Iqbal Hakim sebagai Tulmen Laboratorium Center of Excellence. Selamat datang di Laboratorium Center of Excellence. Kita biasa menyebutnya Lab COE. Nah, ini merupakan perpustakaan mini yang ada di Laboratorium Center of Excellence. Di Laboratorium COE, kita juga melakukan peracikan obat, membuat puyer, kapsul, dan yang lainnya. Jangan lupa kalau kita buat obat, kita harus pakai masker. Nah, selain membuat puyer, di sini kita juga bisa membuat sediaan cair seperti sirup, larutan. Nah, kalian pasti gak sabar kan untuk masuk sekolah. Merupakan apotek simulasi yang ada di Laboratorium Center of Excellence. Ini adalah rak untuk menaruh obat-obatan serta produk unggulan dari SMK Cordova Margoyoso ke jurusan farmasi. Jadi teman-teman, di apotek simulasi ini nanti teman-teman diajarkan cara melayani obat kepada pasien. Sekian perkenalan singkat dari kami. Sampai jumpa. Merupakan Laboratorium Center of Excellence ya teman-teman. Masih ada 2 lagi laboratorium. Nah, kita saksikan videonya berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Santi Ariyanti, salah satu guru produktif dari kompetensi keahlian farmasi di SMK Cordova. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak kalian semua untuk melihat lab kewirausahaan. Nah, untuk lebih jelasnya, ikuti saya. Assalamualaikum. Ini bagian dalam dari lab kewirausahaan. Nah, ini office kita. Di sini tempat kita ngerjain tugas. Kebetulan ada Mbak Indah. Halo Mbak Indah. Ya, Mbak Indah baru mengerjakan tugas untuk laporan pertanggungjawaban. Kemudian ada Bu Devi. Lalu juga Bu Devi baru mengerjakan untuk modulnya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian yang lain. Nah, sekarang kita ke meja produksi. Nah, kita persiapan untuk pembuatan fresh mist dan micellar water. Di sini ada produk-produknya, bahan-bahannya, kemudian alat-alatnya. Bisa kalian lihat. Nah, ini ada alat packing. Ini kita punya alat packing. Nah, kalau kita membuat dasar serbuk yang dalam bentuk rentengan, kita pakai alat yang seperti ini. Jadi nanti keluarnya dari bawah. Ada alat lagi namanya capping mesin. Ini alat untuk menutup botol.
Jadi nanti proses penutupan botol pakai alat ini. Ini ada meja yang panjang. Nanti ini adalah tempat di mana kita pertama kali akan melakukan produksi, di briefing terlebih dahulu, baru setelah itu kita melakukan proses produksi. Di sini ada Mbak Fatim, baru menyelesaikan tugasnya juga. Ada Mbak Sofi juga. Ya, ini nanti yang akan menghandle acara UMPLS jurusan. Nah, sekarang ada alat lagi di sini. Ini adalah alat untuk mengeringkan simplisia. Jadi nanti kalau kalian membuat simplisia, nanti dijelaskan pada mata pelajaran farmakognosi. Nah, nanti seperti ini bentuknya, seperti oven memang. Ya, jadi nanti digunakan untuk pengeringan simplisia. Di sini ada kompor juga. Ini kenapa di sini ada kompor? Ini untuk pembuatan produk yang perlu pemanasan, seperti pembuatan kunyit asam, kemudian pembuatan jahe serbuk, tentunya butuh pemanasan yang berupa kompor. Ada rak peralatan untuk pemanasan buat kunyit asam, tentunya pakai panci, kemudian kalau membuat jahe serbuk tentunya pakai wajan. Jadi kenapa yang di rak peralatan ini adanya panci, nampan, wajan, kemudian ada pisau, ada baskom, karena alat-alat yang lain yang digunakan untuk pembuatan micellar water sama face mist itu sedang kita sterilkan. Jadi nanti pas waktu ada tatap muka bisa langsung dipakai seperti itu. Nah, lanjut ke bagian yang lain ya. Di sini ada gudang yang nantinya akan kita gunakan untuk penyimpanan bahan-bahan untuk praktikum kewirausahaan. Nah, bagian yang terakhir ini ada etalase, tempat di mana kita menyimpan produk-produk kita yang sudah jadi. Ini ada jahe serbuk, ada deodoran spray, belum sempat kita kasih label. Kemudian ada ini, ada toner juga apel, kemudian ada face mist juga. Ini ada jahe serbuk seperti ini contohnya. Nah, demikian tadi pemaparan tentang lab kewirausahaan. Semoga kalian mengerti sedikit banyak tentang gambaran yang ada di lab kewirausahaan. Selamat datang di Farmasi SMK Cordova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi merupakan lab kewirausahaan ya teman-teman. Ada satu lagi nih yang terakhir, yaitu lab farmakognosi. Kita saksikan videonya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Cordova Margoyoso. Selamat datang di kompetensi keahlian farmasi. Perkenalkan, nama saya Arifat Tumiama, biasa dipanggil Ibu Arifah. Saya sebagai Kepala Laboratorium Farmakognosi. Dan saya Hasan Fahmi, biasa dipanggil Pak Ersan, sebagai Laboratorium Farmakognosi. Berikut akan kami sampaikan profil mengenai Laboratorium Farmakognosi, tempat untuk praktikum sehari-hari. Mari kita masuk untuk melihat isi Laboratorium Farmakognosi.
farmakognosi ini kita memakai masker dulu ya untuk keamanan. Di lab farmakognosi ini sebagai tempat untuk pengolahan simplisia. Tahapan dari pengolahan simplisia yang pertama yaitu pemilihan bahan. Di sini sebagai contoh ada rimpang jahe. Rimpang jahe ini akan kita sortir ya, yaitu antara rimpang yang masih segar dan apakah kita pilih kotoran. Kalau ada kotoran kita bersihkan dulu. Setelah kita sortir, kemudian kita cuci atau sortasi basah. Penyucian ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada rimpang jahe. Rimpang jahe setelah dicuci kemudian dirajang tipis-tipis ya. Hal ini untuk memudahkan dalam pengeringan. Setelah dirajang kecil-kecil, kemudian dikeringkan. Setelah dikeringkan selama beberapa hari sampai mengering ya, dipastikan itu sampai benar-benar kering, tidak ada kadar airnya itu diminimalkan. Nanti akan dikemas seperti ini. Ini contohnya yang sudah kering itu, mohon maaf ini bukan rimpang jahe tapi rimpang yang lain. Nanti kalau rimpang jahe pun akan dikemas seperti ini. Nanti kita tulisi nama Indonesianya yaitu rimpang jahe dan nama bahasa Latinnya dari rimpang jahe. Berikut adalah beberapa contoh alat yang ada di laboratorium farmakognosi. Ini salah satunya ada yang pertama penjepit untuk tabung reaksi, nanti digunakan untuk pemanasan. Ini fungsinya biasanya untuk mengetahui kandungan apa aja yang ada di dalam suatu simplisia. Jadi nanti bisa dilihat dari reaksi fitokimia. Kemudian ada gelas ukur nanti untuk mengukur larutan atau cairan yang digunakan dalam praktikum farmakognosi. Ada beaker glass nanti digunakan untuk mencampur atau melarutkan suatu cairan 2 atau 3 dari bahan. Kemudian ada pembakar spiritus, kaki 3 dan kasa. Nah, ini fungsinya untuk memanaskan dari bahan-bahan yang akan dibuat. Misalnya di sini contohnya ada sediaan lip balm. Nah, ini prosesnya juga melalui pemanasan dengan pembakar spiritus. Nah, selanjutnya untuk alat selanjutnya ini merupakan rangkaian dari alat-alat sederhana yang digabung untuk menghasilkan alat destilasi. Dari proses destilasi tadi yang merupakan isolat itu akan mendapatkan minyak seperti ini. Nah, ini misalnya minyak zaitun, ada minyak cengkeh. Nah, tadi kan dari proses awal yang mulai sortasi, pengeringan, di proses lanjutan terus masuk ke destilasi, ini hasilnya seperti ini. Ini ada minyak bentuk telur yang biasanya dipakai untuk pegal-pegal. Selanjutnya adalah ada neraca analitik. Neraca analitik ini digunakan untuk menimbang bahan ya, menimbang bahan sebelum praktikum. Ini namanya water bed ya, atau penangas air. Penangas air ini digunakan untuk meleburkan zat atau lemak padat. Aduk gini ya. Nah, sambil kita aduk-aduk, kemudian setelah mencair, sudah benar-benar mencair, kita angkat cawannya menggunakan ini, penjepit tabung. Alat selanjutnya ini merupakan furnace control, di mana ini untuk pemanasan kering dengan suhu yang tinggi, biasanya 600 derajat Celcius. Ini butuh pemanas yang khusus. Nah, di sini nanti seperti ini. Kebetulan ini merupakan alat baru dari farmasi, nanti kalian bisa menggunakannya waktu praktikum farmakognosi. Berikutnya merupakan alat heating meter. Di sini
bedding mantle dengan stirrer. Ini difungsikan untuk mencampur dan memanaskan cairan atau larutan sekaligus. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana teman-teman? Menarik kan? Menarik gak? Halo? Ada pesertanya nggak ya? Pak Sepi? Menarik. Ya. Menarik, Bu. Oke, nanti kita agendakan untuk bisa masuk praktek di laboratorium ya. Seru deh pokoknya. Semoga pandemi ini segera berlalu ya, sehingga kita dapat bertatap muka. Amin, amin. Amin. Oke guys, selanjutnya kita saksikan video yang nggak kalah serunya nih, yaitu film dokumenter budaya kerja farmasi di SMK Cordova. Video ini diambil dari PPKM ya. Nah, beginilah budaya kerja yang akan kita miliki. Serap ilmunya ya dan catat. Selamat menyaksikan. Kerja. Pite. Udah mau gue sekarang pite. Seno, sekolah. Cuma Jam pira ki le kok anda makan? waduh malah itu sarungan. Seno, maaf sik le. Mohon telat, Mak. Assalamualaikum. Seno, masker karo helme. Andin masuk dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Nak. Soleha. Iya, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu.
Maaf Pak, saya telat. Kamu sekolah kok pakai helm? Pecinya mana? Pecinya dipakai. Oh iya Pak, lupa. Sudah jam berapa sekarang? Setengah 8. Setengah 8, masuknya jam berapa? Iya Pak, maaf. Sepatu juga tidak sama. Yang satu warna apa? Yang satu warna apa? Lupa Pak. Dilepas, ditinggal situ aja. Cepet. Iya Pak. Langsung masuk sana. Iya. Makasih Pak. Siap. Gerak. Kota 2, siap. Kota 3, siap. Pemeran selesai. Maaf Pak, saya terlambat. Ya, silakan duduk di situ, nanti langsung masuk barisan. Siap Pak. Periksa kerapian. Ya. Bagi kalian-kalian semua yang melanggar peraturan, ini ada sanksi yang harus kalian kerjakan. Dan saya harap dengan sanksi ini kalian tidak akan mengulangi perbuatan kalian. Untuk 2 anak tersebut, kalian nyapu. Untuk yang 3 ini, kalian bersih-bersih jendela. Untuk yang 2 ini, kamu membersihkan lapangan. Paham? Tanpa penghormatan, luar barisan, jalan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
di tempat duduk berdoa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, hari ini adalah hari pertama kita masuk tatap muka ya. Nah, kemarin sudah libur panjang. Ini saya harap semuanya semangat. Loh, itu siapa hari pertama kok sudah ngantuk ini pagi-pagi? Seno ya? Seno? Seno? Seno! Nah, teman-teman, itu merupakan budaya kerja di SMK Cordova ini. Cek, cek. Gak ada suaranya ya? Oke. Setelah kita menonton video pengenalan laboratorium dan film dokumentasi budaya kerja di farmasi SMK Cordova ini, selanjutnya acara yang gak kalah serunya nih. Tadi kan sudah ada sambutan oleh Kaprok Farmasi. Nggak afdol nih jika hanya sebentar saja. Masih pengen tahu kan farmasi Cordova itu seperti apa? Yuk kita kupas di sini dengan ngobras, ngobrol asyik dan juga santai bersama dengan kaprok kita. Siapa tadi kaprok kita? Bu Ica, ya betul. Ada yang masih ingat kan Bu Ica ya? Oke, semuanya diharapkan untuk on kamera ya. Ya Bu. Yo. Oke, ya betul sekali namanya Bu Ica yang itu nama akrabnya ya. Nama lengkapnya Ibu Zuliana Mufarihah. Baik, ngobras ini akan dipandu oleh Bapak Hasan dan juga Ibu Indah selaku moderator. Waktu dan tempat kami persilahkan. Cek. Tes. Cek. Hai Farah. Hai. Gimana? Oke, sabar ya teman-teman semua.
Oke, semua siswa dimohon untuk mengaktifkan kamera ya, biar kita lihat wajahnya yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng semuanya. Ayo, yang belum mandi kelihatan ya. Ayo, siap-siap. Oke, bisa kita mulai, Mas Hasan dan Mbak Indah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Cordova dan selamat datang di Farmasi SMK Cordova. Selamat bergabung untuk adik-adik semua. Perkenalkan di sini saya Hasan Fahmi selaku MC dan saya Indah Setiana selaku MC juga. Kami di sini alumni dari SMK Cordova juga dan mengabdi sebagai guru farmasi. Nanti bisa bertemu di waktu tatap muka ya, dan mungkin nanti untuk pertama bisa melalui daring. Nah, ini dalam acara ke-6 untuk MPLS hari ketiga ini, yaitu ngobrol santai bareng kabrodi kita, yaitu Ibu Zuliana Mufarihah, yang panggilannya itu Bu Ica ya, nama tenarnya itu Bu Ica. Nah, untuk mengawali ngobrol santai ini kan anak-anak masuk ke Cordova memilih kejuruan atau prodi farmasi ini kan masih bingung, Bu. Farmasi itu sebenarnya apa, Bu? Dan kenapa siswa perlu memilih farmasi itu sendiri? Kalau di farmasi itu yang jelas pasti dalam pikiran pertama kali obat-obatan ya. Setuju nggak? Setuju. Nah, cuman kalau di farmasi Cordova nanti kita tidak hanya fokus di obat-obatan yang ada di apotek. Kita akan lebih banyak mengeksplor obat-obatan yang berasal dari kearifan lokal atau obat-obat herbal, sehingga nanti di sini akan ada peminatan khusus penelitian terkait manfaat dari herbal atau tanaman yang ada di sekitar kita untuk diteliti apa manfaatnya bagi kesehatan. Seperti itu. Berarti lebih mengarah ke pemanfaatan herbal yang selama ini banyak namun belum terlalu dimanfaatkan oleh masyarakat luas gitu ya, Bu? Betul, Mas Hasan, karena kalau di industri obat kimia sendiri itu sangat-sangat terbatas. Jadi sekarang pabrik-pabrik besar di dunia industri obat itu sudah kehabisan zat aktif mana lagi ini yang mau dieksplor. Kita mau meluncurkan obat apa lagi nih dari bahan kimia, sehingga banyak pabrik-pabrik itu yang sekarang sudah mencoba untuk mengeksplorasi tanaman, obat herbal dari tanaman. Nah, untuk farmasi di Cordova sendiri itu spesifiknya ke ranah apa, Bu? Apakah klinis atau industri atau apa? Ya, kalau di farmasi itu tahun sebelumnya kita itu ada farmasi SMK itu ada 2 jurusan farmasi. Yang satu jurusan farmasi industri, yang kedua jurusan farmasi klinis dan komunitas. Kebetulan yang ada di SMK Cordova itu adalah jurusan farmasi klinis dan komunitas. Artinya apa? Klinis dan komunitas itu lebih kepada pelayanan. Sehingga alumni-alumni kami banyak terserap di apotek-apotek, kemudian di puskesmas, kemudian di rumah sakit. Kalau untuk yang jurusan farmasi industri di Kabupaten Pati hanya ada 1, itu ada di Pati. Seperti itu. Kalau di farmasi industri nanti lebih banyak ke pabrik-pabrik. Nah, kebetulan kalau yang kita itu nanti fokusnya lebih ke pelayanan. Jadi kita melayani
penjualan obat di apotek. Baik itu apotek puskesmas bisa, apotek rumah sakit juga bisa, atau apotek mandiri. Seperti itu. Berarti farmasi di SMK Cordova itu klinis dan komunitas. Iya, Mbak. Nah, terus keunggulan farmasi dari SMK Cordova itu apa dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lainnya? Baik. Jadi kalau di farmasi SMK Cordova itu alhamdulillah kita sudah dapat amanah di tahun 2020 sebagai SMK Center of Excellence, dan di tahun 2021 dipercayakan lagi sebagai SMK Pusat Keunggulan, sehingga kita harus memang berjuang ini bersama-sama nanti dengan semua tim guru dan semua anak-anak bagaimana memantaskan diri kita untuk bisa disebut unggul. Jadi nanti di sini program-programnya itu tidak hanya belajar kemudian pulang, tidak hanya seperti itu. Jadi saat kalian lulus bukan saya sudah sudah belajar ini, bukan. Saat kalian lulus nanti prinsipnya adalah saya sudah bisa ini, saya sudah bisa meracik obat, saya sudah bisa memberikan pelayanan kepada pasien. Nah itu, jadi saya kompeten, saya sudah bisa apa? Itu yang harus kalian fokus. Jadi selama 3 tahun ke depan nanti akan ada banyak peminatan yang boleh kalian pilih. Misalnya nanti kalian tertarik dengan bahasa, meskipun kalian pintar meracik obat, kalian juga harus mampu untuk memanfaatkan ilmu yang kalian peroleh, tidak hanya di tataran masyarakat sini, tapi harapan kami bisa tataran global, sehingga nanti pembekalan bahasa Inggris itu memang akan menjadi salah satu fokus dari program SMK Cordova, terutama di jurusan farmasi. Nanti ada sesi khusus itu dengan Miss Dian dan Miss Magia. Gitu. Terus menanggapi jawaban dari keunggulan farmasi sendiri tadi kan dijelaskan bahwa SMK Cordova di bidang farmasi ini mendapatkan gelar Center of Excellence dan di tahun 2021 ini menjadi SMK Pusat Keunggulan. Itu di Jawa Tengah atau di Pati sendiri itu yang mendapatkan itu semuanya atau hanya SMK Cordova, Bu? Nah, itu yang perlu kita syukuri. Jadi untuk diamanahi menjadi SMK Pusat Keunggulan di Kabupaten Pati hanya ada 4 sekolahan saja. Dari SMK Cordova, kemudian SMK Salafiyah, ada SMK di Wonogoro, dan ada satu lagi SMK Negeri. Jadi kita harus berbangga dan bersyukur karena kesempatan kita akan lebih luas. Karena nanti kita bisa lebih mengembangkan sendiri kurikulum yang mau kita capai. Nanti anak-anak yang berkuasa memilih metode pembelajaran yang lebih menyenangkan. Nah, membicarakan dengan grade yang didapatkan tadi, pastikan anak-anak lebih bersaing dalam berprestasi, Bu. Nah, ini setelah lulus nanti bagaimana peluang kerjanya dari farmasi itu sendiri? Kalau peluang kerja di farmasi sangat-sangat variatif ya. Jadi alhamdulillah yang ada di sini seperti Fatim itu sekarang menjadi apoteker penanggung jawab di salah satu apotek. Beliau adalah alumni pertama dari jurusan farmasi. Kebanyakan memang kalau yang mau masih ada hubungannya dengan farmasi itu melanjutkan ke kuliah S1 farmasi, kemudian melanjutkan lagi apoteker sehingga nanti bisa memegang apotek untuk bekerja di apotek. Tapi banyak juga lulusan kami yang jadi bidan. Jadi ada yang jadi bidan, kemudian bekerja di berwirausaha. Ini yang paling banyak dan akan kami motivasi itu justru di kewirausahaan, sehingga nanti bukan mencari kerja tapi menciptakan lapangan kerja. Berarti ini misal lulus dari SMK Cordova bidang farmasi, ini misal keluar ingin melanjutkan ke
jurusan kesehatan lain masih bisa ya Bu, misal Sangat ke bisa. perawatan atau ke Iya, bidan. bahkan 2 guru yang di alumni farmasi itu ada yang menjadi guru produktif di jurusan kimia industri. Kita kan SMK Cordova ada jurusan kimia industri ya. Itu salah satu gurunya adalah alumni dari SMK Farmasi. Jadi kemudian melanjutkan kuliah di kimia. Setelah lulus kembali lagi mengabdi ke SMK Cordova menjadi guru di jurusan kimia industri. Jadi sangat fleksibel. Kalian meskipun ada di jurusan farmasi SMK itu masih tetap bisa kemana-mana, insya Allah tetap dimudahkan. Nah ini Bu, kebanyakan kan orang lain atau orang awam kan farmasi itu banyak menghafal obat, farmasi banyak praktikum, bikin laporan begadang. Nah itu untuk siswa yang ingin mengikuti ekstrakurikuler itu masih memungkinkan nggak Bu? Seperti itu. Oh sangat-sangat memungkinkan karena nanti ekstranya ini kita sangat banyak ya, nanti kita akan memfasilitasi khusus untuk peminatan di seni budaya, jadi ada Bu Devi, Kak Iqbal itu nanti yang menjadi salah satu penanggung jawab di seni budaya. Bisa kalian tadi tertarik di menjadi membuat film kayak tadi yang gara-gara daring nanti akan difasilitasi, atau kalian tertarik mau bikin video klip yang vokasi berjaya itu juga akan difasilitasi. Kemudian ada ekstra penelitian atau karya ilmiah remaja, ada ekstra bahasa. Jadi nanti untuk masalah hafalan itu memang akan lebih kita minimalkan, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya karena dari Mas Menteri atau Pak Nadiem ini itu sedang mengkampanyekan Merdeka Belajar. Jadi nanti mengurangi PR, mengurangi hafalan, tapi lebih banyak prakteknya, praktek dan praktek. Sehingga apa? Sehingga skillnya itu benar-benar nyata. Memang kalian bisa, tidak hanya teori saja seperti ini. Berarti nanti waktunya tidak hanya untuk laporan, praktikum aja ya, bisa mengikuti ekstra banyak sekali. Iya, banyak sekali. Ada 10 peminatan yang akan kita di farmasi nanti. Di farmasi aja ya. Dan ini termasuk kabar yang bagus ya Bu untuk murid-murid, karena kan Merdeka Belajar itu artinya dari siswa untuk siswa berarti ya Bu. Jadi kan untuk pengembangan minat bakatnya juga dikembangkan sendiri untuk mengikuti 10 atau 11 minat tadi ya Bu. Ya, ada 10 minat. Sehingga nanti anak-anak sudah tidak, misalnya anak-anak yang ingin fokus di bahasa saja, artinya mereka harus menguasai standar minimal kompetensi dari kejuruan farmasi, minimal tadi mampu meracik obat, bisa membedakan mana ini obat yang bebas, mana obat yang keras, obat yang boleh diberikan tanpa resep dokter atau yang harus diberikan dengan resep dokter. Kemudian mampu memberikan pelayanan terbaik. Terbaik itu bagaimana? Ya harus santun, harus ramah kepada konsumen seperti itu. Nanti setelah kompetensi kejuruannya tuntas, mampu, dia boleh fokus ke satu peminatan tadi. Misalnya minat di bahasa, jadi dia akan fokus di bahasa seperti itu. Jadi tidak akan ada banyak tuntutan-tuntutan lainnya. Karena tadi prinsipnya adalah merdeka belajar. Kemudian untuk di tahun 2021 ini merupakan farmasi angkatan keberapa? Ini kita berdiri di tahun 2010 sehingga ini sudah angkatan ke-9 ya, ke-9. Jadi kanan kiri saya ini juga alumni farmasi terbaik. Kak Iqbal juga alumni farmasi paralel. Jadi di sini kita sudah sangat didukung dengan tim yang super. Karena dalam satu alma mater, misal saling mengabdi, saling mengisi, kan bisa saling kuat menguatkan SMK Cordova sendiri. Betul, ya, itu menjadi tagline kita. Siapa yang masih ingat tagline kita? Saling mengingatkan, saling menguatkan. Nah, untuk nanti alumni dari Cordova, farmasi Cordova ini itu kelanjutannya apakah nanti
bisa kuliah, kerja atau bagaimana itu? Tuh, bisa tiga-tiganya, bisa kuliah. Jadi alumni dari farmasi itu bisa kuliah, bisa kemudian kerja langsung ke apotek-apotek itu juga bisa, atau berwirausaha. Jadi nanti di sini memang skill berwirausahanya itu akan kita perkuat sehingga apa? Sehingga nanti kalian sambil kerja atau sambil kuliah kalian masih bisa berwirausaha. Kan bisa disambi orang berwirausaha itu berjualan. Sekarang kan semuanya online ya. Jadi meskipun sudah kerja, meskipun kuliah tetap bisa dapat tambahan dari berwirausaha. Seperti itu harapannya. Ya, dan untuk ini kan tahun ajaran baru 2021-2022 ya Bu ya. Dan untuk kedepannya nanti itu pembelajarannya akan dilaksanakan secara daring atau luring? Nah ini yang paling ditunggu anak-anakku, kapan tatap mukanya, kapan ke sekolah. Nggak sabar Ibu ya. Karena memang dari video-video yang sudah ditampilkan sangat menarik sekali, pengen segera masuk ke lab untuk praktikum. Jadi untuk tahun ini kita tetap mengikuti anjuran atau surat edaran dari pemerintah. Kita tetap harus patuh. Ya, supaya kan tidak ketinggalan untuk tadi peminatan dan pembelajarannya yang mengenai herbal tadi. Ya, alhamdulillah ini Mas Eka. Jadi di angkatan 2021-2022 ini dianggap sangat-sangat aktif. Karena dari 105 anak itu ada sekian anak yang aktif selalu menghubungi Bu Ica, ada sekian anak yang aktif menghubungi Bu Fatim, ada sekian anak yang aktif. Artinya apa? Mereka memang benar-benar haus ilmu dan mereka sudah mau terbuka untuk sharing dengan kita sehingga nanti transfer pengetahuan itu bisa, insya Allah bisa maksimal meskipun dengan daring gitu ya. Nanti tetap kita akan meracik bagaimana antara daring dan luring itu bisa diterapkan sama-sama jalan, sama-sama maksimal dan kita tidak melanggar protokol kesehatan. Nah ini dari MC cukup Bu untuk pertanyaan-pertanyaan. Apakah dari Ibu Ica sendiri ada tambahan atau pripun? Mungkin motivasi untuk anak-anak. Iya, jadi dari Ibu Ica sudah sangat salut, luar biasa, aplaus luar biasa untuk angkatan ini. Terima kasih banyak untuk kerjasamanya. Setiap kali kita minta tolong apa di grup, kalian dengan antusias mau membantu Bu Ida dan tetap kita harapkan kedepannya kita tetap solid seperti itu. Jadi solidaritas kuat, yang lebih bermanfaat, solidaritas kuat dan bahagia dunia akhirat. Jadi Bu Ica ingin kita nanti semua yang ada di keluarga farmasi SMK Cordova khususnya itu bisa bahagia dunia akhirat. Amin. Mungkin bisa Amin. Jargon dari SMK Satu Unggulan. Baik, berarti ini tolong di unmute-nya dibuka biar bisa menjawab gitu ya. Iya. Kalau anak-anak nanti bisa bawa pulpen dicatat. Nanti saat ada tanya, siapa kita? SMK Cordova. Dijawab SMK Cordova. Mungkin kita lagi. SMK Cordova. Jaya, jaya, jaya. Itu dijawab jaya, jaya, jaya. 3 kali ya. Jaya, jaya, jaya. Siap menjadi SMK satu bulan? Siap. Siap. Serentak ya. Setelah dijawab siap, kemudian lebih bermanfaat, solidaritas dan nanti akan menjadi yel-yel wajib kita sehingga setiap kita melaksanakan kegiatan atau acara kita akan lebih bersemangat. Ya, kita praktekkan ya. Yang di online yang dari sudah siap.
Oke, semuanya on kamera dan di unmute ya. Siapa kita? Siap menjadi SMK Pusat Keunggulan? Siap. Terima kasih banyak Bu Ica sudah memaparkan semakin jaya dan sukses terus buat Bu Ica gitu. Kita semua ya amin. Sekian dari kami, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, terima kasih Bu Indah, Bu Ica dan juga Pak Hasan. Teman-teman, nanti ada sesi tanya jawab. Bagi yang pertanyaan paling menarik atau pertanyaan yang berbobot yang nantinya akan dikasih door prize ya. Door prize-nya apa? Kalian sudah lihat ya di layar utama tadi ada banyak sekali produk-produk kami. Nanti pemenang pertama akan dikasih parcel. Yang isinya apa? Penasaran kan? Simpan pertanyaan sebagus mungkin ya. Nanti akan kita adakan sesi tanya jawab. Oke teman-teman. Oh ya, sepertinya sudah pada ngantuk ya. Ngantuk ini? Ngantuk nggak? Masih semangat kan? Masih. Oke. Kita ulang yel-yel lagi ya. Halo, cek. Semuanya di unmute ya. Oke, kalau saya bilang siapa kita, jawabnya SMK Cordova. Oke, ulang ya, harus hafal nih. Siapa kita? SMK Cordova. SMK Cordova. Jaya. Siap menjadi SMK Pusat Keunggulan. Akhirat, amin. Ya. Baik teman-teman, selanjutnya kita juga kedatangan tamu yang sangat istimewa nih. Beliaulah Miss Makiatul Mukaromah dan Miss Dian Unsa Sofiani yang akan menemani. Nah, mari kita saksikan. Bareng Iyalah iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How's life today? Gimana kabarnya semuanya? Baik, alhamdulillah ya. Yes, I hope everything will be good today. Oke, perkenalkan dulu. Nama saya Dian Unsa Sofiani. Biasa dipanggil Dian. Ini saya sebagai pengampu mata pelajaran saya Makiat mau introduction sedikit ke kita biar lebih kenal ya. Kata Mbak Sopi tadi kalau kita nggak kenal maka tak sayang. Ya. Silahkan Mbak Makiat. Oke, thank you very much for the time. Ya adik-adik, nama saya Makiatul Mukaromah. Udah kenal belum sayang? You can call me Miss Makia. Dan di sini saya
akan menemani Miss Dian Ara. bincang-bincang siang ya Miss ya. Siang pagi menuju siang ini. Iya, pagi menuju siang. Ya, nantinya di sini saya akan membantu Miss Dian juga untuk melancarkan program bahasa. Ya. Oke, jadi nanti kita itu selama di chat 15 menit ini kita akan berbagi tentang gimana sih motivasi kita untuk belajar bahasa, entah itu bahasa Inggris, bahasa Jepang, atau mungkin malah bahasa Korea nantinya ya. Terus nanti kita akan berbagi tentang program-program bahasa apa aja yang ada di SMK Cordova, terutama di jurusan farmasi ini. Ngomong-ngomong tentang bahasa nih Miss Makia, kira-kira what is your favorite bahasa, language? Yeah. Actually my favorite language is English ya. English, bahasa Inggris ya. Tentunya bahasa Inggris. Kenapa kok saya sangat memfavoritkan bahasa Inggris itu kenapa? Karena satu, bahasa Inggris adalah bahasa international language ya. Contoh, seumpama kita pengen jalan-jalan ke Korea atau kita pengen haji lah ya. Waduh. Mau haji ya. Amin. Mau dong. Ya, seumpama kita mau haji tapi kita nggak bisa bahasa Arab, tapi kita bisa bahasa Inggris kan. Lah, it's never mind. Jadi semuanya itu dikuasai oleh bahasa Inggris. Terus seumpama kita beli HP baru atau beli laptop ya, Miss ya. Nah, di situ tidak ada bahasa Inggris Indonesia. ya. Tidak ada bahasa Indonesia, sorry. Jadi semuanya bahasa Inggris ya. Apa-apa sekarang bahasa Inggris. Kalau kita jalan-jalan ke luar negeri, seumpama ke Korea ya, mau ketemu BTS seumpama ya, kita nggak perlu pakai bahasa Korea lagi karena BTS juga belajar bahasa Inggris kan mereka ya. Kita ngomongnya pakai bahasa Inggris. Terus kalau kita pengen jualan produk-produk kita pakai produk farmasi ya, seumpama biar go internasional gitu biar go internasional. Seumpama kita sekolah di luar negeri kan, ya kita pakai bahasa Inggris lah. Mau pakai bahasa apa lagi kalau nggak bisa Inggris? Ya kan, Miss? Ya. Memang bahasa Inggris number one. Ya, international language. Oke. Terus lagi apalagi kita di jurus SMK ya. Nanti kita itu industri ya, Bu ya. Jadi kita bahasa Inggris itu memang penting sekali ya, sangat penting sekali. Di dunia sains, ya industri. Kalau Farmasi kita juga ya, Bu ya, farmasi juga sangat penting sekali. Apalagi kalau kita mau interview seumpama ya kita harus bisa bahasa Inggris lah. Iyalah, bahasa Inggris is the number one. Ya. Masih jadi favorit kita. Ya, favorit. Terus nih, tadi kan Miss Makia itu bercerita kalau favorit Miss Makia itu bahasa Inggris ya? Ya. Nah, kira-kira Miss Makia selama belajar bahasa Inggris itu, apa langsung bisa atau ada ups and down? Saya bosen nih, apa saya harus giat lagi nih untuk bisa belajar bahasa Inggris? Oh, ada pasti. Ada ya? Ya, dulu tuh ceritanya waktu saya sekolah di Matole itu, waktu MI ya MI itu saya nggak bisa mengerjakan soal bahasa Inggris. Nah, itu terus saya itu dihukum sama guru saya berdiri sekitar 20 menit karena saya tidak mengerjakan bahasa Inggris kan. Nah, akhirnya saya itu agak dendam gitu loh. Berawal dari dendam berarti ya? Berawal agak dendam. Pokoknya saya tuh harus bisa bahasa Inggris. Besoknya saya harus dapat 100 lah gitu kan ya. Ya, awal dari itu, mulai dari MTS itu saya belum terlalu paham bahasa Inggris, tapi saya sudah mulai suka dari musik-musik, dari film-film gitu. Iya, jadi adik-adik kalau pengen belajar bahasa Inggris tidak melulu kita ambil kamus, baca buku. Iya, tidak, tapi dari musik bisa, dari film bisa, dari novel-novel bahasa Inggris mungkin yang kita suka itu juga bisa. Gitu. Jadi cari cara yang menurut kita itu menyenangkan ya. Betul. Terus lagi tadi Miss Makia berawal dari dendam. Jadi kalau kalian itu punya dendam ke orang-orang, jangan dijadikan dendam itu berkelamaan ya. Tapi jadikan dendam itu semangat dan motivasi untuk kita lebih baik dari orang yang kita dendami itu.
Oke, Miss Makia. Terus ada pengalaman menyenangkan enggak sih Miss Makia selama belajar bahasa Inggris selama ini? Saya dengar-dengar kemarin Miss Makia pernah ke Lombok, pernah ke Sumatera gitu ya Miss Makia? Iya, alhamdulillah selama saya ngajar bahasa Inggris itu sejauh ini memang belum pernah ke luar negeri, tapi orang-orang luar negeri yang datang di kita. Contohnya orang Singapura, orang Thailand, orang Malaysia. Tuh, tapi tempat yang pernah saya kunjungi mulai dari tahun 2009 itu ada di Lombok, di Praia ya. Di Itu Praia. dibayarin ya Miss Makia? Iya, Gratis ya? gratis. Wah, Kalau enak kita sekali. bisa bahasa Inggris ngajar, itu kita malah dibayarin, nggak bayar ya. Jalan-jalan Iya. gratis. Iya, jalan-jalan gratis sambil belajar. Sambil belajar ya. Ya, di Lombok, di Praia, terus di Bali, di Pondok Pesantren, terus di Sumatera Selatan, pondok terbesar se-Sumatera Selatan ada di Raudatul Ulum Salatiga. Itu teman-teman saya ada di situ. Apa pada tahu semuanya apa enggak? Tahu nggak adik-adik? Tahu enggak adik-adik? Belum ya? Belum Nanti ya. kita ajak bareng-bareng. Iya, amin. Virtual. Iya. Terus di Madura, di Surabaya, di Jombang, di Solo, ya paling dekat di sini, di Pati. Sangat inspiring sekali ya teman-teman. Ya, itu waktu Ya, durasi kita belajar bahasa Inggris gratis, dibayar, ketemu orang-orang baru, bertukar pikiran baru, dapat ilmu-ilmu yang baru lagi ya. Iya. Terus lagi, menurut Miss Makia belajar bahasa Inggris itu seberapa penting sih? Sangat penting sekali. Penting sekali ya? Join. Farah. Jadi bukan. Halo adik-adik. Halo guys, halo. Hai. Wes berta. Wes bar iki koyoke. Anjrit aku lagi join coy. Tapi kok ono pemberitahuan Belajar bahasa is not only bahasa Inggris tentunya. Iya, kalau kita pengen belajar bahasa, mau bahasa Inggris, mau bahasa Arab, mau bahasa Jepang, Korea, atau apalah pokoknya bahasa yang belum kita mengerti. Ya, yang pertama yaitu niat, strong intention. Niat ya, emang kalau nggak ada niat itu semuanya bubar. Betul, strong intention. Niatnya itu harus kuat dulu ya, karena sesuatu itu innamal a'malu binniyat ya. Aduh, apa ini Makia? Ya, jadi harus ada niatnya. Tidak ada niatnya ya sia-sia. Jangan hanya kita pengen-pengen aja gitu ya. Pengen kayak kita pergi ke sekolah, membawa buku, membawa tas. Lah kalau kita sampai rumah nggak belajar kan sama aja. Iya kan? Hal seperti itu kan Kerbo juga bisa melakukannya kan, bawa buku kita udah capek-capek ya pulang lah. Makanya itu kalau belajar bahasa yang pertama strong intention ya, niatnya harus bulat, harus kuat. Oh saya tuh pengen belajar bahasa supaya ini. Siapa tahu nanti bisa mendirikan pabrik di luar negeri. Wah, kan, amin ya. amin, diaminkan semuanya ya. Ya. Terus setelah itu harus praktis ya Miss ya. Praktis ya, tanpa praktis ya, tanpa praktis is nothing ya. Nothing. Ya, kalau adik-adik kalau mau praktis di sekolah bisa dengan guru bahasa Inggris. Terus dengan teman-teman juga bisa. Terus setelah itu mencari partner ya, have a partner ya. Have partner to do conversation ya. Karena kalau bahasa tidak dipraktekkan itu sama saja sama aja bohong ya. Iya, sama aja bohong. Jadi kita kalau belajar bahasa harus praktek. Minimal 1 hari
3 menit 2 menit lah. Iya, Ya Miss ya. Entah itu dari mendengarkan lagu ya. Iya, betul, dari mendengarkan lagu, dari nonton film, dari ngomong. Pokoknya ngomong ya sebisanya. Seumpama saya pengen makan bakso. Lah, kita kan nggak tahu bahasa Inggrisnya bakso kan? I want to eat bakso. Nggak apa-apa. Nanti ketika kita tidak tahu artinya bakso itu, I want to eat. kita cari di kamus. Sekarang kan tidak perlu kamus yang buku kan, Miss? Ya perlu, kalau di sekolah sebenarnya perlu. Tapi kalau untuk belajar sendiri, kita bisa download aplikasi kamus kan. Nah, itu Sekarang memudahkan. lebih memudahkan sekali ya. Zamannya kita belum ada. Belum ya, ada. Adanya kemana-mana harus bawa kamus. Iya, berat ya, Miss. Berat. Iya. Oke, berarti tadi ada niat yang pertama, apapun belajar apapun kita harus diawali dengan niat. Tanpa niat nothing lah ya, Miss Iya, ya. iya, betul. Terus yang kedua ada lagi yang namanya apa tadi Miss Makia? Ada praktis. Praktis ya, berarti kalian harus cari komunitas-komunitas yang tujuannya itu sama mungkin ya. Untuk improve bahasa Untuk Inggris improve kalian. bahasa Inggris, ya benar sekali. Jadi misal kalian pengen bahasa Inggris Farah, ya cari komunitas atau sekarang udah tersebar sekali, banyak sekali itu yang pelatihan di aplikasi-aplikasi itu banyak sekali. Jadi kita tinggal download, numpang wifi sebentar udah bisa digunain ke yang lainnya. Terus dan itu free biasanya kalau untuk yang pertama. Kalau misal kalian pengen bahasa Korea, ya udah kalian join aja ke komunitas untuk belajar Korea gitu ya. Oke, menarik sekali perbincangan pagi ini. Terus program-program bahasa. Bahasa Arab, Miss. Di Cordova. Iya, di Cordova. Oh ya, kemarin kita sudah berbincang-bincang ya, Miss ya. Ada beberapa program yang sudah saya ajukan ke Miss Ica. Yang pertama program matrikulasi bahasa, yang kedua adalah English Camp. Iya. Ya. Apa itu sih matrikulasi bahasa? Ada yang udah tahu? Ada yang udah tahu belum? Belum tahu semuanya ya? Ya udah kita kasih tahu sedikit ya, Miss. Iya, kalau program matrikulasi bahasa itu dikhususkan untuk anak kelas 10 ya, Miss. Iya, 10 kelas 10. Anak kelas 10 itu wajib belajar bahasa Inggris mulai dari dasar ya. Untuk pembekalan di kelas 2 dan kelas 3. Terus nanti ada yang namanya English Camp. English Camp. Ya, English Camp itu kita belajar bahasa Inggris Bahasa mungkin, ya, se-happy mungkin. Itu seperti belajar di Pare, ya, kampung bahasa Inggris. Jadi nanti English Camp insya Allah akan diadakan waktu liburan. Jadi liburannya itu nggak sia-sia cuma main HP, main-main kemana. Ada ilmu yang didapat ya, Iya, harusnya ya. betul. Untuk apa namanya? Untuk bekal seumpama ada yang mau keluar negeri. Ya pokoknya sangat berguna sekali lah. Iya, ya, Inggris gitu. berarti ada matrikulasi bahasa sama English Camp. Dan itu insya Allah kalau English Camp dilaksanakan ketika nanti COVID-nya udah mereda ya, Miss ya. Amin, amin. Doa aja semoga kita udah membaik. Terus lagi, selain dua tadi yang disampaikan Miss Makia, ada selain dua tadi, ada matrikulasi sama English Camp. Kita farmasi juga ada namanya program nanti seminggu berbahasa, Mil. Oh, berbahasa ya. Ya, tapi itu tidak only, jangan takut ya semuanya. Enggak harus bahasa Inggris semua. English Day. Ya, English Day, tapi itu hanya 2 hari nanti kita pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sama tentunya bahasa kita bahasa Jawa. Oh ya. Biar kita juga Jawani. Oh iya, oke. Terus lagi selain itu nanti kita ada peminatan. Lah seperti yang disampaikan Bu Ica tadi, ada beberapa peminatan. Untuk yang bahasa, kalian bisa nanti, kalian itu pengen belajar bahasa apa sih? Tuh, pengen bahasa Korea, bahasa Jawa lah, atau bahasa Inggris misalnya, nanti kita bisa memberi
fasilitas untuk mendatangkan guru-guru yang expert dari bahasa tersebut. Seperti itu. Kira-kira ada tambahan lagi Miss Makia? Ya, yang penting kalau nggak cuma kita belajar bahasa, kita belajar di Cordova ini, di farmasi ini, yang penting niatnya tadi ya, harus baik dan bulat. Ya. Jangan lupa selain kita belajar, kita juga harus berdoa. Itu salah satu ikhtiar ya. Ya, karena kecerdasan itu tidak mungkin kalau tidak dari Allah kan. Bisa dihilangkan kapan saja. Ya, bisa dihilangkan kapan saja. Jadi kita harus menggunakannya sebaik mungkin, ya kan? Sebermanfaat mungkin, ya, supaya ilmunya memang benar-benar bermanfaat. Amin amin. Jadi belajar apapun harus diawali dengan niat dan berdoa ya. Iya, niat yang baik. Niat yang baik. Niat yang kuat. Niat yang kuat. Insya Allah nanti juga kalau kita itu berusaha, berdoa, hasilnya juga akan mengikuti ya. Betul. Harus support sistemnya harus dari diri sendiri dulu. Ya, bukan dari orang lain ya atau dari orang tua. Memang dari diri sendiri dulu. Iya, benar-benar sekali. Terus kalau kalian pengen belajar bahasa baru, jangan mudah menyerah. Yang penting latihan terus aja. Gak usah malu. Don't worry, make mistake lah ya. Iya, betul. Bahasa gaulnya. Kalau masalah pronunciation, masalah grammar itu tidak nanti usah. aja lah ya. Nanti yang penting kita berani ngomong. Speak, gitu aja. Speak up. Ya, practice and practice. Ya, betul, practice. Ya. Jadi nanti kalau ada English Day, diharapkan nanti kalian dan guru-gurunya juga ngomong bahasa Inggris. Harus aktif semuanya. Masa kita belajar selama 9 tahun hanya bisa I love you, I miss you aja kan ya malu ya Miss ya. Sekolah selama 9 tahun. Semut aja kita malu sama semut-semut. Iya, seenggaknya kita bisa memperkenalkan produk kita pakai bahasa Inggris. Oke, iya. Menarik sekali perbincangan hari ini ya Miss. 15 menit kayaknya kurang ya Miss. Oh iya, berapa menit lagi Bu? Ini udah berapa menit lagi ya? Sudah berapa menit lagi? Sudah selesai. Aduh, sudah selesai karena waktunya kita sudah selesai. Kalau kalian nanti pengen lebih tahu lagi tentang program-program bahasa yang ada di jurusan Farmasi SMK Cordova, silakan nanti ditanyakan di sesi tanya jawab. Terima kasih Miss Makia. Nice to meet you. Nice to meet you. Selamat datang kepada kalian murid-murid baru. Selamat bergabung dengan kami di Farmasi. Semoga have enjoy bersama kita semuanya ya. Thank you for your attention. See you for the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Miss Dian dan juga Miss Makia. Baik, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab ya teman-teman. Nah, ayo disiapkan pertanyaannya. Kami buka 5 pertanyaan utama. Oke, kita buka 5 pertanyaan terlebih dahulu ya. Silakan sebutkan nama, kemudian alamat, dan on kamera sama di unmute ya teman-teman. Ayo silakan. Yang ingin bertanya, nanti pertanyaan terbaik akan dapat door prize ya. Banyak sekali door prize-nya yang ada di depan sini. Bisa kita lihat ya. Ayo, tunjukkan pesanan guys. Oke. Siapa? Silahkan. Assalamualaikum, tanya Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Maulani. Ya. Alamat Desa Sukoharjo, RT 1 RW 3, Kecamatan Dari Jaksa. Ya, Mbak siapa ini? Nabila Maulani. Nabila ya. Mbak Nabila dari mana tadi? Desa Sukoharjo. Sukoharjo ya. Dari Jaksa. Dari Jaksa. Oke, Mbak Nabila mau menanyakan apa nih?
Aktivitas apa yang berhubungan dengan promosi kesehatan penggunaan sediaan farmasi? Sudah, Kak. Oke, aktivitas apa tentang promosi kesehatan begitu ya? Ya, penggunaan sediaan farmasi. Penggunaan sediaan farmasi. Baik, saya akan dibantu oleh Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nanti untuk pertanyaan Mbak Nabila akan dijawab setelah pertanyaan berikutnya ya. Oke, yang kedua. Operator farmasi mau ini yang masih di room utama mohon diarahkan untuk masuk ke room farmasi ya. Tadi ada 20 siswa yang masih di halaman utama ya. Terima kasih. Oke, baik Pak. Mas Anam aman? Oke, next pertanyaan yang kedua. Ayo silahkan yang ada di room ini. Semuanya on cam ya. On kamera semuanya. Biar saya lihat. Ayo, masih ada 4 pertanyaan. Door prize-nya banyak sekali nih yang ada di depan saya nih. Pertanyaan terbaik akan mendapatkan door prize terbaik juga. Ayo, Mbak Sepia Dwi Farah Amalia. Ada yang mau ditanyakan, Mbak Sepia? Ya. Nggak ada yang mau bertanya, semua hadiah dirombong sama Mbak Nabila loh ya ini. Ya, nggak apa-apa. Oh, Mbak Sepia mau bertanya ini. Ayo Mbak Sepia. On kamera ya, Mbak. Ya, silakan Mbak Sepia yang tadi mau bertanya. Mungkin bisa pertanyaan tentang apa beasiswa yang ada di farmasi ini, kemudian peminatannya tadi apa aja, kan belum tahu kan? Ayo silahkan unek-unek kalian keluarkan di sini. Kami akan menjawab semaksimal mungkin. Kalau saya boleh bertanya enggak, Kak? Ini dengan siapa ya, Pak? Mas apa Pak ya? Mas Ipung. Mas Ipung? Mas Ipul. Oh, Mas Ipul. Mas Ipul, Mas Syaiful. Ayo, Mbak Sepia Dwi ini. Oke, mungkin bisa dijawab dulu ya. Nanti biar yang lainnya mikir-mikir pertanyaannya yang ingin ditanyakan apa. Oke, yang ingin Bu Ica mungkin bisa menambahkan jawaban dari pertanyaan Mbak Nabila. Coba diulang Mbak, itunya. Apa pertanyaannya tadi? Ya, Mbak Nabila tadi bertanya untuk aktivitas dari farmasi dari promosi kesehatan, begitu ya Mbak Nabila? Coba bisa dikonfirmasi kembali. Aktivitas apa yang berhubungan dengan promosi kesehatan penggunaan sediaan farmasi? Aktivitas apa yang berhubungan dengan promosi kesehatan di farmasi, begitu ya? Penggunaan sediaan farmasi. Jadi ini luar biasa ini, berarti pertanyaannya sangat bagus. Mbak Nabila sudah membaca terlebih dahulu tentang sediaan farmasi. Jadi sediaan farmasi sendiri itu kan ada beberapa. Jadi misalnya sediaan larutan, sediaan tablet, sediaan salep,
Jadi kalau untuk terkait aktivitasnya apa, itu nanti kalian kan ada praktek di apotek-apotek. Kemudian setiap ada pameran-pameran, itu kita juga akan mempromosikan, di situ kita ikut kegiatan, mengenalkan produk-produk kita, produk-produk hasil dari jurusan farmasi. Kemudian kalau ingin mempromosikan, mungkin kita juga bisa melalui, misalnya kita membuat flyer atau brosur-brosur yang bisa kita bagikan ke masyarakat, misalnya gerakan 5O. Jadi obat itu harus dibuang pada tempat. Oh, gak ana tulisannya iku apa iku lah. Rum iku lho TBSM sepi. Halo semuanya. Ya gue. Halo. Aku nyas. Selamat sore, Pak. Kita informasi. TBSM ra ono sing mlebu. Ini kalian di room utama ya. Apa? Belum. Kok yang tolong. Iya, Mbak. Tolong kenapa, Mbak Sepia? Bisa dibantu? Nyasar, Pak. Nyasar. Ini bukan nyasar. Ini udah masuk room utama. Sudah masuk room utama ini, Mbak. Mau kenalan Pak Pak. Terus gimana lagi? Monitor 1, 2, 3 dicoba. Kapten? Siap, Komandan. Ini room farmasi ya? Ya. Oke, saya mau sapa adik-adik terlebih dahulu. Selamat siang Pak Saiful. Selamat siang, Kapten. Gimana ini masih berlanjut? Oke, cek. Halo, farmasi, masih mendengar suara saya? Masih mendengar, Kak? Masih, Bu. Masih, Bu. Kita lanjutkan sesi pertanyaan yang kedua ya. Di sini ada 4 door prize. Ayo, kalau malu bisa lewat chat ya. Diklik di bawah, kemudian pilih chat. Sebutkan nama sama alamat dan pertanyaan kalian. Bu, tanya. Iya, ada yang mau bertanya? Silakan dengan Mbak siapa? Nama saya Sherlina Dwi Meta Latifah dari Desa Bakalan, Kecamatan Duku Seti. Oke, Mbak Sherlina ya. Iya, benar ya Mbak ya. Dari Duku Sekti. Bisa on kamera Mbak? Sudah. Oke, sudah.
Mbak Serlina mau menanyakan apa ini, Mbak? Produk-produk yang sudah jadi seperti toner, cuka apel tadi itu bisa dicoba. Oke. Bu Santi, halo Bu Santi. Bu Santi. Mau menanyakan tentang produk-produk di lab kewirausahaan. Ayo Mas Hasan, bantu saya. Oke, monggo. Oke, pertanyaan dari Mbak Serlina nanti akan dijawab oleh Bu Santi ya, selaku Kalab Kewirausahaan. Nanti Bu Santi akan menjelaskan lebih detailnya bagaimana. Untuk selanjutnya saya buka pertanyaan kembali. Silahkan yang ingin bertanya, Mbak yang berjilbab itu. Oh sudah, chat ya. Oke. Oke, dari Mbak Eka Nikmah Nur Kalkaroh ya ini. Siapa saja yang bisa mendapatkan beasiswa? Kemudian ada, oh ya, dijawab oleh Pak Nisyan Adi ya ini ya. Ini merupakan guru PJOK yang ada di farmasi juga. Siapapun bisa mendapatkan beasiswa ya Mbak. Tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Cek. Halo, cek. Oke, dan Halo. syarat dan ketentuan yang berlaku, mungkin Pak Nisyan Adi bisa menjelaskan? Syaratnya mungkin apa aja begitu, Pak? Oke, terima kasih Ibu Sofi ya. Ya, betul. Ini saya jelaskan sedikit untuk beasiswa. Itu bisa didapatkan dengan prestasi di akademis maupun non akademis. Kalau di akademis bisa di prestasi ranking paralel. Jadi untuk jenjang kelas 1, kelas 10 maaf, itu jika kalian bisa ranking 1, 2 dan 3 nanti dipastikan dapat beasiswa. Ya, itu istilahnya ranking paralel ya. Nah, ada lagi yang non akademis dari prestasi ketika juara lomba di tingkat kabupaten, karesidenan maupun provinsi, atau syukur-syukur di tingkat nasional bisa juara, pastinya nanti beasiswanya juga tinggi. Ada lagi beasiswa yaitu dengan syarat yaitu mempunyai kartu Indonesia Pintar, KIP. Jika punya kartu KIP bisa diajukan untuk mendapatkan beasiswa dari pusat. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin ada yang lain nanti bisa ditambahkan oleh guru-guru lain. Monggo. Begitu ya, Mbak. Apa prestasi di sini, misalnya prestasi dia juara 1 tingkat kabupaten, kemudian paralel pun mendapat ranking 1 ya, itu juga nanti akan ada beasiswa. Jadi untuk beasiswa SPP gratis atau praktikumnya gratis begitu. Nanti untuk lebih lanjutnya akan bisa ditanyakan ya lewat Japri WA atau bagaimana sistemnya nanti. Untuk Mbak Serlina tadi dari Duku Seti, produk-produk seperti cuka apel kayak gitu, apakah bisa langsung?
Ini saya juga bantu dari pertanyaan dari Mbak Anja dan di atasnya itu ada Mbak Indah tentang ekstrakurikuler. Itu banyak sekali ekstrakurikuler peminatan ya dari olahraga maupun yang istilahnya seperti karya ilmiah. Nah, itu nanti bisa diikuti dan diharapkan konsisten untuk mengikuti, jangan berpindah-pindah atau pilih sini nanti keluar pindah sana. Untuk pertanyaan dari Mbak, saya dengar dari luar katanya kalau Cordova Prakerin semuanya cari tempat sendiri. Saya bisa, halo, ini suara saya dengar atau putus-putus ya? Dengar, Pak. Dengar. Oh, dengar. Ya. Oh, jaringannya kadang jelek gitu. Untuk prakerin, untuk saat ini kan pandemi. Nah, itu siswa memang dianjurkan untuk cari tempat sendiri yang berdekatan dengan tempat tinggal. Ya, kalau sebelum pandemi, pihak jurusan mencarikan tempat yang sesuai dengan kompetensi siswa masing-masing. Jadi kalau kompetensinya bagus, pasti ditempatkan yang bagus juga. Ya yang sesuai lah seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bu Ica atau guru-guru produktif farmasi seperti itu. Silakan kalau mau bertanya lagi. Kalau ada yang mau pertanyaan lagi. Oke, untuk pertanyaan dari Mbak Anja Safila. SMK Cordova merupakan SMK pusat keunggulan dalam mengunggulkan siswanya, terkhusus bagi siswa-siswa farmasi. Apakah yang paling penting untuk Bapak Ibu guru ajarkan supaya siswa farmasi bisa ikut unggul dan lebih maju? Keren sekali ini Mbak Anja Safila. Dari mana ya Mbak Anja Safila? Bisa mendengar suara saya? Bisa on kamera Mbak dan di unmute. Halo Mbak Anja Safila. Mbak Anja Safila, halo, dengar suara saya? Oke, Mbak Anja Safila, ini pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Nanti akan dibantu dijawab oleh Bu Fatim. Monggo Bu Fatim. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi ada yang bertanya bagaimana Bu Sofi? Apakah yang ini kan SMK Cordova ya Mbak? SMK Cordova pusat keunggulan. Nah, bagaimana cara mengajarkan anak-anak siswa-siswi ini bisa unggul seperti dengan SMK ini karena SMK pusat keunggulan begitu? Sepertinya adanya sudah sangat bersemangat sekali ya, nggak sabar pengen ikut belajar tatap muka. Ya. Jadi nanti seiring berjalannya waktu, kalian akan paham sendiri bagaimana alur pembelajaran di SMK Cordova. Tentunya karena kita SMK Pusat Keunggulan, kita menerapkan budaya kerja, budaya industri dan basis pesantrennya. Nah, dengan budaya kerja tersebut dan basis pesantren tersebut, nanti lama-kelamaan akan terbentuk karakter kalian. Budaya seperti itu ya Mbak ya? Ya Mbak. Mbak Anja Safila sudah jelas Mbak? Sudah
Oke, kalau sudah, apakah ada yang mau ditanyakan lagi atau mungkin pertanyaannya ada yang belum kejawab? Oke, sudah ya Mbak Ros.